Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-30. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada kesempatan ini teristimewa bacaan Injil yang dikutip dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Mau mengajak kita semua untuk merenungkan makna terdalam dari semangat kasih yang Tuhan Yesus wartakan kepada kita semua, bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih menjadi dasar dan puncak dari semua aturan dalam bentuk apapun itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, kita semua melihat dan memaknai bagaimana para ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mereka tidak pernah menyangka akan jawaban Yesus. Para ahli Taurat ini mengira bahwa hukum itu selalu identik dengan aturan-aturan yang baku, bahkan kaku, mengikat, dan juga disertai dengan hukuman yang berat. Maka Yesus memberikan jawaban ini kepada mereka. Hukum kasih itu lebih utama di atas hukum apapun itu. Ketika ditanya tentang hukum, Yesus sekali lagi menempatkan hukum kasih itu sebagai hukum yang pertama dan terutama. Bagi Yesus, sikap mengasihi dan mencintai Tuhan itu harus mendapat skala prioritas dan tempat yang utama dan tertinggi dalam hidup dan hati manusia. Mengasihi Tuhan dan sesama itu sama bobotnya, sama nilainya. Dengan demikian, manusia itu bisa menjadi pribadi yang utuh. Pada umumnya kalau kita mendengar kata hukum, aturan, pikiran kita langsung tertuju kepada kumpulan aturan-aturan dan hukum-hukum yang mengikat. Tetapi lewat Injil hari ini, Yesus hendak memberikan pemahaman baru tentang hukum itu. Bagi Yesus, yang utama adalah ketika seseorang itu mampu memberikan diri sepenuhnya kepada Allah dan sesama. Sehingga pusat dari hukum itu ialah kasih. Kasih yang utuh kepada Allah dan manusia. Dengan demikian, hukum itu tidak lagi dimengerti sebagai sesuatu yang mengikat, yang menghukum kalau orang melanggar hukuman itu. Melainkan hukum yang tertinggi adalah ketika orang dengan semangat kasih menjalankan hukum yang ada itu untuk membawa orang kepada kebenaran dan keselamatan.
ajaran Yesus tentang hukum kasih ini adalah satu ajaran yang revolusioner, satu ajaran yang berani. Tetapi Yesus mau mengatakan begini, Dia datang mengubah wajah hukum, bahkan hukum Taurat itu pada wajah, pada tempat yang lebih manusiawi, dilandaskan di atas hukum cinta. Dengan konsep hukum kasih, seseorang tidak lagi berpikir untuk mencari kesalahan dan menghukum orang lain, tetapi dia boleh mengarahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri, kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hukum kasih masih sangat relevan sampai saat ini. Di saat orang-orang sibuk dengan hukum-hukum, tata aturan yang semakin menyusahkan kehidupan masyarakat, sebagai orang-orang Katolik, kita memiliki hukum yang menyejukkan, yaitu hukum kasih. Karena di saat kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, dengan sendirinya kita juga akan mampu menghindari hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan dan sesama. Kita tidak akan bertindak sembarangan kalau kita memiliki cinta yang mendalam kepada Tuhan. Kita juga tidak akan tega berbuat hal yang kejam jika kita memiliki kasih yang besar kepada sesama kita. Justru pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sebenarnya menunjukkan kurangnya cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hukum kasih merupakan landasan bagi hidup beriman kita. Sebagai contoh, kita pergi ke gereja merayakan Ekaristi Kudus itu bukan sekadar memenuhi kewajiban mingguan kita, melainkan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil kita. Dan kita yakin bahwa Ekaristi adalah puncak dan jantung hidup beriman kita. Atau juga ketika kita berderma, itu bukan karena anjuran para romo paroki, atau karena diajak oleh teman kita, melainkan karena kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi gereja lewat apa yang kita berikan untuk gereja dan juga untuk orang-orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, inilah hukum cinta kasih yang Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Karena itu, sebenarnya orang lain adalah diriku sendiri. Maka kita tidak mungkin menyakiti diri kita sendiri. Mencintai Tuhan dan sesama berarti mencintai diri kita sendiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita berjalan di dalam semangat cinta kasih ini sebagai landasan kehidupan beriman kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.